Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut ke part 4 ya. Nah, di part 4 ini merupakan part terakhir untuk PTS pilihan ganda. Mari kita mulai. Suatu keliling persegi panjang mempunyai panjang 3x plus 10 dan lebarnya x plus 10. Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 144 cm, panjang dan lebar persegi adalah titik-titik. Nah, di sini kan kalau misalkan keliling dari persegi apa rumusnya? Itu 2 dikali P ditambah L. Nah, di sini kita udah diketahuinya itu P-nya itu adalah 3x plus 10. Sedangkan lebarnya itu adalah x plus 10 ya. Nah, untuk kelilingnya apa? Kelilingnya sama dengan 144. Yang dicari itu apa sih sebenarnya? Yang ditanyakan adalah berapa sih panjang dari dan lebar dari si persegi panjang ini. Mari kita jawab gitu ya. Rumusnya apa? Yaitu tadi K persegi panjang P 2 dikali P tambah L. Nah, 2 dikali P-nya tadi 3x plus 10 ditambah x plus 10. Nah, kalau misalkan seperti ini enak ya, karena ini penjumlahan semua. Jadi kita bisa lanjut 2 dikali 3x ditambah x ditambah 10 ditambah 10. Nah, sama dengan 2 dikali 3x tambah x. Nah, x ini bisa kita misalkan menjadi 1x. Jadi 3x tambah x yaitu 4x ditambah dengan 20. Nah, selanjutnya kita kalikan pelangi. 2 dikali 4x yaitu 8x. 2 dikali 20 maka plus 40. Nah, kelilingnya belum kita isi nih, kelilingnya kita taruh dong. 144, 144, 144, 144. Nah, sekarang si 40 ini pindah ruas nih. Yang awalnya 144, yang awalnya positif sih 40-nya menjadi negatif. Sama dengan 8x ya. Maka 140 dikurang ini jadi 104 dibagi dengan 8x. Jadi sekarang karena kita mau mencari x-nya aja, jadi 104 dibagi 8 sama dengan x. Nah, jadi 108 dibagi 4 berarti 13 per sama dengan x ya. Nah, ini 13x ini kita dapatkan untuk mencari si panjangnya. Kan panjangnya masih bentuk ada x-nya ya. Maka P sama dengan 3x plus 10. Karena x-nya 13, maka 3 dikali 13 tambah 10 yaitu 36 39 ya, maaf 39 plus 10 yaitu P-nya 49. Nah, kemungkinan jawabannya adalah option D. Tapi kita cari dulu nih lebarnya. Lebarnya kan tadi ya x plus 10 nih lebarnya. Jadi L sama dengan 13 plus 10. Jadi L-nya sama dengan 23. Jelas ya, jadi option yang paling tepat adalah yang D. Nah, seperti itu. Lanjut lagi ke nomor 17. Lahan payadi itu berbentuk trapesium sama kaki. Oke, trapesium sama kaki. Dengan kelilingnya 96. Nah, seperti ini. Dan dua sisi sejajar. Oke, dua sisi sejajar panjangnya itu 16 sama 40. Maka di sini 16, di sini 40 gitu ya. Nah, kelilingnya K-nya itu adalah 96. Oke, jika harga tanahnya Rp500.000, berapakah tiap meter perseginya harga lahan payadi? Nah, di sini kalau kita mau mencari lihat harga lahan, maka nantinya kita bisa lihat dulu nih. Diketahui ya, yang paling penting diketahui K-nya itu 96 meter. P-nya itu adalah P-nya lagi ya, A ya. Sebutnya A-nya itu 16, B-nya itu 40 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sisi miringnya nih. Di sisi miringnya, Jadi sisi miringnya itu ada dua ya. Jadi rumusnya adalah sisi miring. Kita akan mencari sisi miringnya dulu. Sisi miring sama dengan 96 dikurang 16 dikurang 40 dibagi dengan 2 ya. 2-nya sini aja deh. Jadi sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20 meter. Nah, ini untuk satu sisi miring. Nah, berarti sisi miringnya sini 20, di sini juga 20 gitu ya. Oke, selanjutnya yang segitiganya, panjang segitiga di sini ya.
kita nggak tahu nih panjang segitiganya tuh berapa gitu ya. Kalau di sini 40 ya, maka panjang segitiganya kita buat ya, panjang segitiga yang paling bawah dulu nih. Sini ya. Segitiga itu sama dengan 40 dikurang 16 dibagi dengan 2. 2 ini kenapa? Ya kan ada segitiganya tuh udah 2 sebenarnya di sini ya. Sama yang di sini. Makanya kenapa dibagi dengan 2. Nah, ini tergantung nih panjang dari sini ya. 40 ini panjang dari ke sini. Oke. Maka sama dengan 24 per 2 sama dengan 12. Nah, ini jadi panjang segitiga ini 12, ini 12. Nah, kita bisa dapat nih segitiganya. Karena kita mau mencari tinggi ya, butuh di sini 20, di sini tadi 12. Nah, berarti kita akan menggunakan yang namanya teorema Pitagoras gitu ya. Selanjutnya kita mulai. Yang namanya teorema Pitagoras itu kan selalu dimulai misalkan di sini A, di sini B gitu ya, di sini C. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A-nya itu 20 kuadrat sama dengan B-nya itu 12 kuadrat tambah C kuadrat. Yang namanya kuadrat itu kan sama aja kayak A dikali A. Misalkan 4 kuadrat ya berarti 4 dikali 4 gitu ya. Nah, maka 20 kuadrat itu 20 dikali 20 yaitu 400 gitu ya. Dikurang sama dengan 144 tambah C kuadrat. Jadi 144-nya ini kita pindahin karena kita mau mencari nilai si C-nya. Jadi 400 dikurang ya, dikurang 144 yang awalnya positif maka dirubah menjadi negatif. Ini jadi sama dengan 256 sama dengan C kuadrat. Nah, kuadrat ini kita pindah ruas maka menjadi akar 256. Dan yang C-nya itu udah nggak pakai kuadrat lagi ya, karena udah pindah ruas menjadi akar. Nah, akar 256 ini yaitu 16 ya kan. Jadi C-nya 16, maka di sini 16. Nah, C ini itu akan membentuk yang namanya tingginya. Nah, kan seperti itu kan. Selanjutnya, yang namanya tinggi kita udah dapat nih. A-nya udah, B-nya udah, tingginya udah nih, yaitu 16. Berarti tinggal apa? Ya udah tinggal masukin aja nih ke rumus dari yang namanya trapesium. Maaf ya, trapesium. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu ya. Kalau kalian mau mencatat, ya silakan catat. Ntar bisa pause videonya gitu ya. Nah, sini cukuplah bisa. Kita akan mulai. Rumusnya adalah L sama dengan A ditambah B dikali T per 2. A-nya berapa? A-nya 16. B-nya itu 40. Sedangkan T-nya tadi kita dapat 16 per 2. Ini bisa kita coret. 16 bagi 28. Maka 16 tambah 40 yaitu 56 ya. Kita langsung aja ini 56. Dikali dengan yang namanya 8. Nah, jadi sama dengan 448. Nah, ini baru yang si luas dari trapesium. Nah, berapa sih harga lahannya? Jadi, harga lahan gitu ya. Harga lahan sama dengan 448 dikali dengan harganya yaitu 500.000 gitu ya. Berapakah harga lahannya? Nah, kalian kali berarti dapat nih harganya 224 juta. Wah, banyak banget ya. Jadi jelas ya jawabannya yang paling tepat adalah yang sepertinya tidak ada ya. Oke. Oke, ini bisa kita cari sendiri nanti sama optionnya ya, yang itu 224 juta. Kalaupun nantinya kalau kita mau meriksa gitu ya, ini bisa 448 dikali 5 gitu. Sini 0, sini 4. 20, 24, sini 2, 5 kali 4, 20, sini 22. Nah, benar nih seharusnya. Ya, karena tidak ada, ya udah nggak apa-apa. Ini mungkin jawaban opsinya yang C ya, yang E. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum ya, belum. Masih belum. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan buat lagi ya, karena kita mau mencari keliling bangun tersebut. Tapi kan kita nggak tahu nih yang namanya keliling kan kita menghitung bagian luarnya aja. Kayak kalian lari di lapangan ya. Iya pasti di pinggir lapangan dong, nggak bakal mungkin di luar itu kan yang namanya keliling. Berarti tapi kita nggak tahu nih di sini nih. Ini panjangnya A-nya tuh berapa, yang ini berapa, B ya sebagai B, ini berapa nih? Kita masih belum tahu. Nah, sedangkan kalau misalkan A ditambah C, ini kan C nih. Ya, C sama panjang C. Maka A plus C ini kan sama dengan 18. Nah, sekarang kita mencari B-nya. B-nya tuh berapa sih? Ya, B-nya
itu bisa kita dapatkan dari, ini kan B-nya kan cuma segini doang ya, sedangkan 15 itu dari atas sampai bawah, maka 15 dikurang 6, maka jadi B sama dengan 9. Nah, rumusnya apa? Dari keliling ya udah tinggal tambahin aja. A tambah B ditambah C tambah 6 tambah 18 tambah 15. Nah, gitu ya. Kita udah dapat nih. K-nya itu bisa kita rubah, yang awalnya C-nya di belakang menjadi di depan. A tambah C tambah B tambah 16 tambah 18 tambah 15. Jadi K sama dengan AC-nya, tadi kan udah bisa kita lihat ya, AC-nya itu adalah 18. Maka kita ganti 18 ditambah B-nya tadi 9 ditambah 6 tambah 18 tambah 15. Jadi K sama dengan 27 ditambah 6 berarti 24 ditambah dengan 15. Jadi K sama dengan 27 tambah 39 gitu ya. Jadi K-nya itu sama dengan 9, berarti di sini 6 naik 1 di sini, maka 66. Opsi yang tepat adalah yang D ya, 66 meter. Nah, selanjutnya untuk nomor 19. Oke, nomor 19 di sini kita lihat ya. Luas daerah yang diarsir. Yang diarsir kan berarti yang segitiga besar aja ya. Yang segitiga kecil itu kan menjadi pengurangnya atau ya lahannya nggak dipakai gitu ya. Nah, selanjutnya maka kita buat dulu nih tinggi dari keseluruhan segitiga besar 3 ya, kita tulis 3 ditambah 8 ditambah 12 itu kan berarti berapa? 11 tambah 12 berarti 30 23 ya, 23. Nah, maka ini dari tinggi segitiga besar ya, tinggi segitiga besar. Luas daerah yang diarsir, tapi rumusnya apa? Luas daerah yang diarsir, gini ya rumusnya apa, yaitu L1 dikurang dengan L2. Nah, L1 nya itu yang diarsirnya, sedangkan L2 itu yang enggak diarsirnya atau segitiga kecilnya. Jadi kita bisa buat nih ya, untuk L1 itu diketahuinya apa aja, yaitu alasnya itu 14, sedangkan tingginya yaitu 23. Siapa yang tahu rumus dari luas segitiga? Ya, setengah kali alas kali dengan tinggi. Maka setengah dikali dengan 14 dikali dengan 23. Ini bisa kita coret ya. 14 dibagi dengan 2 itu 7. Jadi 7 dikali dengan 23. Oke, 23 dikali dengan 7 sama dengan di sini 1, di sini 2, 91. Maka di sini 91 ya. 7 sini. Oh, enggak, maaf. Ini 14, 7 kali 2 14, 14 tambah 2 16. Oke. Maaf ya, 16. Maka 161. Nah, 161. Sekarang luas yang kedua itu kita lihat dulu yang diketahui apa, yaitu alasnya 9, sedangkan tingginya yaitu 8. Kan tingginya ini doang kan ya. Jadi 8. Jadi sama dengan setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Setengah dikali alasnya itu 9 dikali dengan tingginya 8. Ini bisa kita coret menjadi 4 gitu ya. 9 dikali 4 itu adalah 36. Nah, sekarang L1 nya tadi kan kita dapat 161 dikurang dengan L2 nya 36. Jadi 161 dikurang 36, maka di sini adalah 5, kita minjem tadi ya untuk 11 jadi 2, sini 1. Masa 125 ya. Apakah ada yang salah ya? 161 sini 46. Oke, benar. Di sini 4 36, iya. Di sini 11 kurang 6 itu 5 ya. Di sini 5 jadi 2125. Nah, benar kan? Jawaban yang paling tepat adalah option yang D. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 20. Garis AE ini merupakan garis. Nah, kalau dia ada dua tanda seperti ini, itu masing-masing berarti panjangnya sama. Yang namanya panjang sama itu berarti namanya garis bagi gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.